Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Pangandaran. Mau mengeksplor kira-kira ada kekayaan alam apa aja yang bisa saya nikmati di sana, dan ini udah mulai kelihatan nih pantainya. Ombaknya besar sekali dan saya sedang berada di Pantai Madasari, mau mengikuti salah satu kegiatan warga lokal di sini, mencari biota laut yang biasa dimanfaatkan. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ombak yang membumbung tinggi tidak menyurutkan langkah Teh Rusmiati dan Kang Timan untuk menyisir setiap jengkal batuan karang pesisir Pangandaran. Dengan hati-hati, saya berusaha mengikuti langkah mereka. Ombaknya gede banget, ya ampun. Ini dia yang dicari. Kalau di sini tuh nyebutnya tamikil. Aduh, dia bentuknya sedikit seperti kayak ulat bulu, tapi cangkangnya tuh lebih keras nih yang di bagian tengah. Dan di bagian pinggirnya ada kayak duri-duri halus gitu. Menghindar dulu karena yang ini ombaknya lumayan besar deh. Moluska ini melindungi bagian tubuhnya yang lunak dari pemangsa dengan cangkang berkapur yang keras. Ini dia, dapat lagi tamikilnya. Ini selain harus ngambil tamikil yang lumayan menempel keras di karang, saya juga harus bertarung dengan ombak yang ada di sini. Bagian bawah tubuh tamikil dapat menghisap dan menempel kuat pada batuan karang, sehingga tamikil tidak bergeming meski digempur ombak yang kuat. Saking kuatnya menempel, kami harus memakai alat congkel untuk melepaskan tubuhnya dari batuan karang. Jadi untuk mencari tamikil ini harus hati-hati karena dia hidup di batu karang yang langsung berhadapan dengan ombak pantai selatan. Jadi lumayan deras ombaknya. Jadi selain harus melihat detail si tamikil ini karena dia itu hampir nyaru atau hampir sama warnanya dengan batu karang, saya juga harus berhadapan dengan si ombak ini. Seru sekali mencarinya sebenarnya. Tamikil ini termasuk hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Jadi kalau siang hari kayak gini, dia menempel di batu koral dengan sangat kuat dan makanannya biasanya lumut. Terus di sini itu kan ombaknya kenceng banget ya, dan warga lokal itu biasanya menggunakan perhitungan. Jadi si akangnya ini lagi ngitung ombak, kira-kira ombak yang keberapa yang besar supaya kita bisa kabur. Para pencari tamikil sudah biasa dengan kondisi laut seperti ini. Mereka bahkan mampu menghitung kedatangan ombak yang besar. Kang Timan terus mengamati laut. Jika ombak besar datang, dia akan memberi aba-aba dan kami harus segera menghindar. Dahsyat sekali ombaknya, ini saya basah kuyup dari atas sampai ke bawah ini demi tamikil. Semoga rasanya memuaskan. Warga lokal di sini lumayan berani ya. Di sana padahal ombaknya lagi besar tapi ada yang berjalan di sana. Ombak lagi. Meski sudah biasa, alam selalu menyimpan misterinya sendiri. Tak selamanya hitungan Kang Timan tepat. Kali ini ombak besar datang tak terduga. Pegangannya harus kuat di sini kalau ombaknya datang supaya nggak jatuh. Dapet yang kecil, padahal kecil tapi lumayan kuat dia menempel di batu karangnya.
Tapi ini kalau masih kecil bulu-bulu halusnya belum ada. Dia cuman ada yang cangkang di tengah yang keras, bulu-bulunya belum ada. Warna dan corak tubuh tamikil berkamuflase di antara batuan karang dan tanaman laut, sehingga kami harus jeli mencarinya. Ini kan ombaknya sudah tidak kondusif. Kita cari tempat yang lebih aman aja yuk. Oke. Nah ini karena kondisi lautnya sudah mulai pasang, jadi ombaknya besar sekali dan sudah mulai tidak kondusif. Jadi kita mau mencari lokasi lain yang sekiranya aman. Ayo Kang, gimana Kang? Kita sana aja. Oke. Saat air laut mulai pasang, pecahan ombaknya bisa mencapai ketinggian di atas 10 meter. Sehingga akan semakin berbahaya buat kami. Ini lokasinya sebenarnya hampir-hampir mirip sama yang tadi. Jadi kalau ombaknya datang kita harus segera menggeser karena ombaknya arahnya dari depan arusnya. Beberapa kali kami tidak bisa menghindar dari pecahan ombak. Sehingga saya harus memasang kuda-kuda supaya tidak terseret arus. Nah di sini itu habitatnya masih terjaga sekali karena kelihatan dari banyaknya persediaan makanan si tamikil ini. Salah satunya adalah nih rumput-rumput atau lumut-lumut yang ada di sini. Nah bagi warga Madasari di sini, ini tamikil biasanya dijadikan sebagai kuliner yang lezat sekali. Jadi saya mau minta beberapa untuk saya masak di campervan nanti. Saya penasaran banget ini rasanya kayak gimana. Semilir angin pantai melengkapi keindahan pantai Madasari. Sambil menikmati sore, saya akan membuat olahan tamikil. Kali ini saya mau mencoba untuk memasak tamikil. Air panasnya sudah siap dan bumbu-bumbu semua sudah saya siapkan. Waktunya kita memasak. Tips untuk memasak tamikil ini cukup disiram pakai air panas, jangan direbus. Karena kalau direbus justru bisa ngebuat dagingnya itu jadi keras. Nah ini tinggal didiamin beberapa menit supaya nanti kulitnya itu bisa lunak, jadi gampang untuk dibersihkan. Tamikil sudah akrab dengan lidah masyarakat Pangandaran. Pada masa penjajahan kolonial, tamikil dijadikan makanan alternatif saat masyarakat Pangandaran kesulitan mendapatkan makanan. Meski memiliki latar belakang yang sedikit miris, tamikil kini menjadi kuliner khas di pesisir selatan Pangandaran. Nah ini sudah direndam sekitar 5 menitan. Sekarang waktunya untuk dibersihkan. Jadi ini cara bersihinnya, bagian duri-duri halusnya itu dikerok atau dikikis kayak gini. Lalu nanti bagian cangkangnya dikupas dan kotorannya dikeluarkan. Cangkang tamikil menempel seperti sisik batu. Di balik cangkangnya terdapat organ yang harus dibersihkan. Ini ternyata kalau sudah dibersihkan dagingnya mirip seperti cumi. Cuma bedanya si tamikil ini lebih keras. Saatnya menumis bumbu. Aroma rempah mulai menusuk hidung. Tandanya daging tamikil harus segera diolah. Tambahkan penyedap, air, dan saus tiram supaya rasanya semakin sempurna. Setelah air menyusut, tumis tamikil siap menjadi makan malam saya. Pasti enak di baunya, wangi banget. Rasanya enak banget, tapi tekstur tamikilnya memang lebih sedikit alot, kayak tulang muda gitu teksturnya. Tapi rasanya enak, gak ada amisnya sama sekali. Padahal tadi waktu sebelum dimasak tuh lumayan amis baunya. Tapi ternyata waktu udah dimasak mantep banget. Akhirnya lelah dan rasa penasaran saya terbayarkan dengan hidangan tamikil yang lezat sekali ini. Sekarang waktunya saya untuk menikmati suasana malam di tepi pantai. Di alam, saya dapat merasakan ketenangan seperti ini. Di bawah purnama Pantai Madasari, membaca buku menjadi pilihan yang tepat
sembari menikmati suasana dan menghabiskan malam. Selain pemandangan yang indah, Pantai Madasari juga memberikan saya suasana yang tenang banget di tengah-tengah perjalanan ini. Sekarang waktunya saya untuk beristirahat, untuk besok melanjutkan petualangan saya lagi.